beberapa kali ke Taiwan, ke satu pantai timur namanya Hualien. Saya bertemu dengan pemimpin agama tertinggi di sana. Agama itu namanya Buddha Seci. Dan di sana diajarkan bahwa agama mereka ini tidak boleh mempunyai tempat ibadah. Tidak boleh punya tempat ibadah. Agama ini juga melarang umatnya melakukan sembahyang apapun. Tidak ada sembahyang. Tidak ada doa. Tidak ada rumah ibadah. Namanya Buddha Seci. Yang di Jakarta itu berkembang. Dan saya menjadi salah satu anggotanya. Anggota aktivisnya. Dan mereka berprinsip bahwa jangan-jangan rumah ibadah itu menjadi satu simbol persaingan marketing antar agama, banyak-banyakan rumah ibadah, besar-besaran rumah ibadah seperti masjid ini, megah-megahan rumah ibadah. Kalau ada masjid bagus, gereja juga bersaing harus bagus, yang lain juga harus bagus. Akhirnya terjadi persaingan rumah ibadah yang mungkin ini akan menjadi sumber konflik ke depan. Kemudian tidak boleh ada sembahyang dan tidak boleh ada doa. Kenapa? Mereka mengatakan bahwa sembahyang terbaik, doa terbaik adalah membantu orang lain. Jadi mereka sangat aktif ketika memberantas kebodohan, sangat aktif di bidang kesehatan, sangat aktif donor organ, dan segala macam. Di Jakarta mereka melakukan mereka menyantuni anak-anak terlantar yang ada di pinggir-pinggir sungai, yang tidak pakai sandal, tidak pakai sepatu, dan bajunya kumuh atau tidak pakai baju. Kemudian dimasukkan dalam satu sekolah, yang sekolah itu harus pakai jas, harus pakai dasi seperti di Al-Zaitun ini. Dan berubah begitu drastis anak-anak ini dari hidup di pinggir sungai menjadi sekolah di sekolah yang bagus dengan tata tertib yang bagus dan seterusnya. Nah, saya berpikir kenapa lahir agama seperti itu? Tentu juga berdasarkan pemikiran-pemikiran bahwa jangan sampai dunia ke depan itu runtuh, antara lain bukan hanya karena pangan, tapi juga karena persaingan agama, persaingan ideologi, dan agama yang mestinya menjadi sumber kedamaian, menjadi sumber pertikaian, dan menjadi sumber konflik. Jadi begitulah dunia. Na'udzubillah min dzalik. Jelas kaum muslimin ya, bahwasanya agama yang disebutkan oleh Pak Dahlan Iskan ini agama tertinggi di Taiwan katanya, yang sekarang ada di Indonesia. Dan Pak Dahlan Iskan terang-terangan menyebutkan bahwa dirinya adalah salah satu anggota atau aktivis dari agama tersebut. Na'udzubillah min dzalik ya. Ini jelas-jelas perbuatan yang membatalkan keislaman kaum muslimin ya. Membantu dakwah agama selain Islam. Sementara Islam ini adalah satu-satunya agama yang benar. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam. Maka selain Islam tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam dan dia tidak akan diterima, sekali-kali tidak akan diterima,
dan di akhirat dia termasuk orang yang merugi. Ini sudah membenarkan agama selain Islam, bahkan menjadi aktivis pergerakan agama selain Islam. Itu membantu dakwah mereka, dan ini kekafiran. Ini pembatal keislaman kaum muslimin. Na'udzubillah min dzalik. Dan jelas ya, kalau kami menganalisa, ini adalah keyakinan orang-orang ateis. Ya, hanya saja mereka membuat varian baru mungkin, ya, karena selama ini ateis sudah ditolak, banyak yang menolak, sehingga mereka membuat varian yang baru, dinamakan Buddha Seci. Akan tetapi pada keyakinan itu sama kaum muslimin, ya, tidak mengakui adanya Tuhan, karena terbukti tidak ada tempat ibadah, tidak boleh beribadah, ya, kemudian tidak boleh berdoa, hanya cukup berbuat baik saja. Dan ini banyak keyakinan-keyakinan yang seperti ini diyakini oleh kaum muslimin. Banyak sekali. Ya. Ada yang mengatakan yang penting hatinya baik, nggak sholat, nggak apa-apa. Yang penting hatinya baik, nggak menutup aurat, nggak apa-apa. Daripada sholat, daripada menutup aurat, akan tetapi perilakunya tidak baik. Itu keyakinan-keyakinan yang sesat dan menyesatkan, yang menggiring kita kepada keyakinan-keyakinan yang sesat, yang akhirnya nanti akan bermuara kepada keyakinan-keyakinan yang seperti ini kaum muslimin, ya. Berhati-hati kaum muslimin, ya. Jangan tinggalkan majelis ilmu, ya, karena ilmulah yang akan menjaga kita, ya, dari aliran-aliran sesat, dari keyakinan-keyakinan yang sesat, ya. Dekatkan diri kita, keluarga kita kepada majelis ilmu, di mana majelis ilmu yang membahas tentang Al-Qur'an dan Sunnah, ya, menjelaskan tentang syariat Islam yang hak dengan pemahaman para salafus soleh, ya. Mudah-mudahan bermanfaat kaum muslimin. Silahkan memberikan argumennya, silahkan beropini, ya. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.